Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan sedikit mengajari tentang penggunaan indikator Donchian Channel. Jadi kita cari di Motion Trade ya. Nanti kita cari yang tulisan chart. Nah, di sini. Nah, kita cari Trading View. Nah, setelah itu nanti keluar. Nah, ini versi untuk chartingnya ya. Ini saya kasih contoh NICL. Nanti kita langsung cari tulisan indikator. Nah, di sini kita punya indikator. Terus kita ketik Donchian Channel. Nah, di sini ada, tinggal ketik. Nah, keluar. Oke, udah kelihatan ya. Nah, cara makainya Donchian Channel ini adalah swipe tunjuknya ya. Kalau yang di bawah ini, namanya lower Donchian. Sedangkan yang di tengah ada garis ini 20 ini, MA20 ini namanya middle Donchian. Nah, sedangkan yang atas, garis yang atas ini namanya upper Donchian. Jadi ada 3 ya. Ada namanya lower Donchian yang di bawah ini, terus ada yang di tengah ini namanya middle Donchian, terus yang atas upper Donchian. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya itu Donchian Channel ini ditemukan oleh ini ya, Richard Donchian ya. Terus yang selanjutnya Donchian Channel ini ditemukan oleh Bapak Richard Donchian ya. Ya, tujuannya itu biasanya penggunaan itu untuk efektifnya itu untuk mengidentifikasi tren ya, entah itu tren mau naik, turun, ataupun mau sideways. Jadi ada 3 pergerakan ya yang dinamakan. Pertama, yang atas ini namanya, yang naik sampai ke atas namanya bullish energy. Terus yang tengah ini namanya, yang tengah kayak gini tuh mengiringi, namanya sideways energy ya, bullish energy. Terus yang sideways energy yang bergerak di range atau middle Donchian ya. Sedangkan yang di bawah turun seperti ini, di bawah ya, di bawah kayak gini, nah itu namanya bearish energy, itu ketika telah menyentuh lower Donchian ya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya fokusnya sebenarnya cuma hanya 2, yaitu yang di bawah yang namanya lower Donchian sama yang di atas kayak gitu. Jadi fokus yang upper Donchian atau bullish energy, atau yang di bawah ini namanya bearish energy. Udah, kalau yang tengah itu rada aman kayak gitu ya. Nah, rule-nya untuk pakai Donchian untuk buy itu ada 3 ya biasanya. Jika candlestick itu berada di garis mid Donchian kayak gini, menyentuh garis tengah dari bawah ke tengah, nah itu kita buy. Nah, actionnya kita buy. Nah, terbukti naik terus ya sampai bullish energy. Sedangkan kalau misalnya wait and see, itu jika candlenya itu berada di range di area bawah seperti ini. Nah, di area bawah seperti ini. Nah, itu cenderung sideways ya. Nah, itu namanya kita actionnya wait and see dulu, atau nggak ngapa-ngapain, itu seperti itu. Terus yang selanjutnya kita pakainya sistem yang ketiga itu for buy, the best time for buy jika candlestick itu berhasil menyentuh upper Donchian, tetapi ini menunggu diberi second entry. Artinya misalnya udah menyentuh bullish energi di atas gini, terus ternyata koreksi. Nah, tunggu koreksinya sampai ke berapa, sampai mantul. Nah, itu dikasih second entry atau kesempatan kedua. Jadi ini bullish, terus middle Donchian, ternyata turun dalam terus sampai ke lower Donchian atau bearish energy. Nah, disitulah kita masuk di sini sampai up, menyentuh, tembus ke sini, akhirnya naik lagi. Nah, kalau saya lihat untuk NICL ini sendiri, dia sudah menyentuh area middle Donchian di sini, tembus sampai ke atas. Prediksi saya setidaknya harus balik lagi lebih ke tinggi, ke setidaknya ke 110, 118 sampai 130 seperti itu ya. Nah, itu cara buy-nya atau cara take profit-nya.
seperti itu. Oke, rule-nya untuk yang kita jual Oke, selanjutnya rule for ini ya, memancing dari bawah ya. Ini namanya bottom fishing, di bawah kayak gini. Ini lower downstream kan di bawah. Nah, ini bottom fishing, kita memancing. Kalau memancing kan belum tentu dapat ikan ya, bisa jadi dapat ikan kayak gitu kan. Jadi kita tunggu. Misalnya di sini pasang stop loss 3 tick. Berarti misalnya ini di sini berarti 1 2 3. Berarti di sini kita pasang stop lossnya. Nah, ini jualnya di sini karena kita memancing, beli di sini. Berarti kita pasang stop loss di sini 2 atau 3 tick dari bawah lower downstream-nya gitu. Nah, terus rule for the sell yang kedua itu jika candlestick menuju downstream itu gagal bottom ya, gagal bottom. Misalnya gagal bottom berarti meneruskan penurunan lagi. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti kita harus ya action kita tetap sell gitu. Artinya cut loss kita yang 3 tick tadi itu kena gitu loh. Di bawah gini udah pasang jual karena kita udah terlalu bawah. Misalnya tadi beli di sini, terus ternyata pasang stop loss 3 tick, ternyata kena, ya udah dijual saja. Nah, itu aturannya. Terus yang ketiga itu ada lagi jika ini best time for selling ya. Nah, itu best time for selling artinya jika candlestick berhasil menyentuh lower downstream-nya di bawah kayak gini, nah di bawah ternyata semakin turun, ya udah berarti kita udah buang barang aja. Nah, nanti coba saya cari saham yang udah menuju biris energi ya. Coba misalnya tadi apa? Sido ya, coba Sido. Oke, kita cari Sido, kita loading. Oke, ini Sido ketemu. Nah, ini saya pasang ini kata. Oke, ini ada yang terakhir ya, rule nomor 6-nya ya. Rule downstream the best time for ini selling atau waktu yang tepat untuk menjual ini ya, karena dia udah kena di biris energi. Kalau yang bawah ini kan namanya lower downstream ya, tengah middle downstream, terus yang atas ini upper downstream atau bullish energi. Nah, yang bawah ini namanya bearish energi, ini bawah. Sedangkan yang tengah ini namanya sideways. Jadi sideways itu tengah kayak gini, harganya nggak naik nggak turun. Sedangkan yang atas namanya bullish energi atau naiknya keras kayak gitu. Nah, yang saya mau ajarkan nih yang terakhir ini ya. Jadi kalau misalnya itu the best time for selling atau bearish energi di bawah kayak gini, ini udah waktunya tepat kita jual. Kenapa? Jika candlestick berhasil menyentuh lower downstream, lower di bawah kayak gini, ini udah lower ya di bawah ya. Terus dan diberikan second entry, second chance atau second exchange untuk exit, bukan entry ya, untuk action. Maksa ya udah kalau udah terjadi kayak gini kita buang, meskipun kita ngambil di tengah harus dibuang. Kenapa? Kalau kita nggak buang, yang terjadi itu naudzubillah nanti ke bawah terus sampai ini kalau dugaan saya ini masih di sini ada support, di sini masih ada support. Jadi ada kemungkinan dia dibawa ke 778. Seperti itu namanya ini biris energi. Nah, kalau saham Sido ini udah kena biris energi, berarti saran saya dindarin dulu supaya nanti kita bisa ambil lagi. Nah, seperti itu ya. Itu pelajaran downstream. Sebenarnya lebih enak pakai ini ketimbang pakai Bollinger Band. Kenapa? Ini udah jelas rule-nya. Ini bawah, ini tengah, ini atas. Kalau udah menyentuh di area middle downstream tuh aman, berarti beli kayak gitu, seperti itu ya.